Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Pada video kali ini kita akan belajar materi kelas 6, tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran ke-1. Adik-adik sudah siap belajar semua? Nah, sebelum belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adik-adik, apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Adik-adik, setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Ada 3 cara perkembangbiakan pada hewan. Yang pertama adalah ovivar. Ovivar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan ovivar antara lain ayam, angsa, itik, dan jenis unggas lainnya. Perkembangbiakan yang kedua adalah vivivar. Vivivar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan. Ciri hewan vivivar antara lain sapi, gajah, kucing, kambing, dan mamalia lainnya adalah hewan vivivar. Perkembangbiakan yang ketiga adalah ovovivivar. Ovovivivar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Ciri dari perkembangbiakan ovovivivar yaitu embrio berkembang di dalam telur, dan telur tetap berada di dalam tubuh induk sampai telur menetas. Lalu setelah telur menetas, individu baru hewan itu keluar dari tubuh induknya. Kadal, bunglon, ikan hiu, ikan pari, dan beberapa jenis ular merupakan contoh hewan ovovivivar. Kawasan Asia Tenggara terletak pada jalur perdagangan dunia. Kawasan ini menjadi jembatan antara kawasan Eropa dan Asia Timur. Dengan posisi yang strategis ini, setiap negara di kawasan Asia Tenggara memiliki kekayaan sumber daya yang menjadi kekuatan negaranya. Brunei Darussalam terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Selain itu, pertambangan juga menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian.
Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara karena hasil pertaniannya yang paling besar adalah padi. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Ekonomi masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat bergerak lebih cepat. Hal ini dimungkinkan melalui berbagai kerjasama yang positif antar negara dalam wadah organisasi ASEAN. Adik-adik, sebelumnya kalian sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks laporan yang dibaca. Hari ini, kalian akan belajar bagaimana membuat kesimpulan dari teks yang akan kalian dengar. Berikut adalah teks laporan yang akan kakak baca. Simak baik-baik ya. Bebek. Bebek adalah unggas yang hidup di darat tetapi menyukai perairan. Penduduk Indonesia banyak memanfaatkan daging dan telur bebek untuk kebutuhan sehari-hari. Bulu bebek tidak pernah basah meskipun ia berenang dan menyelam. Hal itu karena bulunya memiliki kelenjar minyak. Lapisan minyak berguna untuk membuat suhu tubuh bebek tetap hangat di malam hari. Nah, adik-adik, kalian tadi sudah mendengar tentang teks laporan yang berjudul Bebek. Sekarang tugas kalian adalah menuliskan ide pokok berdasarkan teks laporan yang kalian dengar. Gunakan diagram berikut untuk mencatat ide pokok yang kamu temukan ya. Jadi cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat dan dipahami oleh kita semua. Semangat terus ya belajar di masa pandemi ini. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.